Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Apa sih analisis rasio? Analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara satu angka atau pos dalam laporan keuangan dengan pos lain dalam laporan keuangan sehingga memiliki makna atau arti. Nah, analisis rasio keuangan ini meliputi laporan keuangan yang sudah disusun atau diinterpretasikan agar lebih mempunyai arti. Kemudian dalam menginterpretasikan bisa dengan mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos-pos yang ada dalam laporan keuangan yang disebut rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini apa? Rasio keuangan mempunyai future oriented. Oleh karena itu, penganalisa harus mampu menyesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi keuangan. Tujuan dari analisis rasio keuangan. Rasio analisis yaitu analisis laporan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan rasio dengan tren dan rata-rata industri. Tujuan dari analisis rasio ini yaitu menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan, mengevaluasi hasil usaha dan rasio usaha, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya, dan membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, kemudian ada logika di balik rasio analisis. Perusahaan memiliki sumber ekonomi. Perusahaan mengubah sumber ekonomi menjadi laba melalui produksi barang dan penjualan barang. Kemudian rasio itu mengukur hubungan antara sumber ekonomi dengan aliran keuangan, menunjukkan cara-cara yang digunakan perusahaan jika dibandingkan dengan cara yang digunakan tahun sebelumnya, perusahaan lain, industri, dan semua perusahaan. Kemudian ada jenis analisis rasio. Nah, di sini ada 4 jenis analisis rasio, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan ukuran utama kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, di sini rasio profitabilitas ini dibagi dalam ada rasio lain lagi, yaitu ROE. ROE ini dengan rumus sama dengan laba dibagi modal dikali dengan 100. Nah, di sini ada catatannya juga ya, pengembalian terhadap modal itu ketika rasio di bawah 6% maka dinyatakan jelek, dinyatakan baik apabila ROE bernilai di atas persen dari bunga deposito. Kemudian ada ROA. ROA itu ditulis dengan rumus laba dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, ROA yaitu pengembalian terhadap aset. ROA lebih melihat ke sektor usahanya banding dengan tahun 3 tahun di laporan keuangannya, apakah ROA-nya akan meningkat atau menurun. Kemudian ada ROS. ROS ini ditulis dengan rumus laba dibagi penjualan dikali dengan 100%. Catatannya ROS mengembalikan pengembalian terhadap penjualan yang mengacu pada persentase laba bersih yang dihasilkan dari penjualan suatu produk atau jasa. ROS memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari penjualan tersebut. Kemudian ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas berfokus pada hubungan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dua aktiva yang sangat mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas adalah piutang dan persediaan. Kemudian rasio likuiditas itu melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Kreditor memperhatikan hal ini karena terkait dengan kembali tidaknya utang yang diberikan. Jika suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, maka secara alamiah tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, kemudian ada current ratio. Current ratio yaitu ditulis dengan rumus current asset dibagi dengan current liability. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Nilai yang tinggi mengindikasikan likuiditas yang baik, namun jika terlalu tinggi dapat juga
merupakan indikasi kekurang mampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva perusahaan. Kemudian ada kurang ratio. Kurang ratio ditulis dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Contohnya ada nih, $62.000 dibagi dengan $39.000 dengan 1,659 banding 1. Mungkin kalian bisa membaca keterangan yang ada di bawahnya. Quick ratio. Quick ratio ditulis dengan aset lancar dibagi dengan aset lancar dikurang dengan persediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Quick asset adalah cash account receivable and noted receivable. Persediaan adalah bagian dari aset lancar yang berupa persediaan barang yang dijual dalam operasi normal perusahaan. Hutang lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu singkat, biasanya dalam 1 tahun seperti utang dagang dan utang lainnya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Rasio ini mengevaluasi posisi likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Kemudian ada cash ratio ditulis dengan rumus cash dibagi dengan hutang lancar. Nah, nilai yang besar berarti kemampuan membayar hutang tinggi, namun terlalu besar berarti terjadi idle cash. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya baik pokok maupun bunganya. Kemudian ada bagian dari itu, ada 2 bagian dari rasio solvabilitas ini, yaitu ada DER. Total hutang dibagi dengan modal. Kemudian ada DAR. Itu ada satu rumusnya ditulis dengan total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini melihat seberapa efektif dan efisien perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini berfokus pada perputaran aktiva yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin cepat perputaran, maka semakin tinggi penjualan. Secara alami, perputaran berbanding terbalik dengan solvabilitas. Perusahaan yang memiliki perputaran tinggi cenderung memiliki profit margin yang rendah. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.